Baik kakak sekalian, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kakak, kita di modul selanjutnya untuk pembelajaran kita malam hari ini masih di modul 2.1 ya, terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Baik, mohon izin share screen. Yang di perjalanan tetap mengikuti Kak ya. Ada Kak Nur dan Kak Robi, tetap berhati-hati. Baik, sudah kelihatan Kak ya? Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, kakak sekalian. Mari kita kembali untuk mengingat kesepakatan kita bersama, selalu menyalakan kamera ya dan mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya, selalu menghargai waktu bersama. Mari kita juga memaksimalkan fitur chat yang ada di aplikasi kakak sekalian. Terus jika kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silahkan kakak-kakak klik raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Dan mari kita sama-sama saling memaklumi jikalau ada gangguan teknis, karena itu merupakan hal yang wajar. Apalagi sekarang kondisi lagi hujan turun ya. Baik kakak sekalian. Untuk di modul 2.1 ini, kita masih di keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dan kemarin kita sudah melewati ya di pembelajaran 2.1 pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kita sudah membahas ya, mendiskusikan ya, memberikan umpan balik terhadap konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, untuk malam ini cukup di 2 JP kakak sekalian. Saya juga saling mengingatkan untuk 1 JP-nya di 45 menit, maka kalau 2 JP kurang lebih 90 menit, jadi 1 jam 30 menit kakak sekalian. Tujuan dari sesi kita kali ini kakak sekalian, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak ya dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemarin kita sudah berdiskusi ada 3 item kakak-kakak di pertemuan kedua. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, maka agenda kita pada sesi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua juga sama, ya, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga ada refleksi kakak-kakak sekalian. Mari kita sama-sama kakak-kakak mereview singkat materi ya pertemuan 1 dan pertemuan 2 kakak-kakak sekalian. Ya. Silahkan dari kakak-kakak yang hadir pada saat ini, mungkin saya akan berikan pertanyaan pemantik dulu. Kemarin ada terkait dengan 9 ya efektif pembelajaran kakak. Masih ingat kira-kira 9 aspek pembelajaran yang efektif kakak? Mudah-mudahan, karena memang ini harus kita terus ingat kakak, jangan sampai kita tidak paham ya. Boleh mungkin Kak Pilda terlebih dahulu terkait dengan 9 aspek pembelajaran
yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-1. Boleh Kak Filda? Dengan gerakannya, ya, terkait dengan long term memory kalau misalnya. Boleh Kak? 9 aspek. Ya, kayaknya banyak yang lupa nih Kak. Oke, nanti kita sama-sama belajar ya. Nanti kita di tatap muka juga akan kita ulang kembali Kak sekalian. Ya, ya. Oke. Yang pertama tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Lanjut, yang kedua. Yang kedua boleh nggak apa-apa sambil dilihat juga nggak apa-apa Kak. Yang kedua apa? Keterlibatan siswa. Aktif siswa. Ya, keterlibatan aktif siswa. Jadi 2 kali putar, kasih jempol. Oke ya. Ya. Yang ketiga. Ini yang paling sering kita ingat. Kak David kayaknya tahu ini. Yang nunjuk-nunjuk itu Kak ya? Iya betul. Apa tuh? Apa tuh Kak? Apa ya? Pengajaran diferensiasi. Itu biasanya yang sering kita ingat tuh, jarang pernah kita lupa. Yang mudah diingatnya yang mudah diingat yang nunjuk-nunjuk itu ya, yang kayak DJ. Oke, yang ketiga, yang keempat Kak. Yang keempat ayo. Ya apa yang enggak ini ya? Apa? Ya betul. Apa nih? Ya, ada pemprogresan dan ada pemprogresan dan pentahapan konten. Pentahapan konten ya. Oke, ulang. Ada pemprogresan dan tahapan konten. Oke. Ya. Yang kelima apa nih? Penjelasan. Ya. Penjelasan ini kayak lagi menjelaskan. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Demonstrasi kayak gini. Ya. Oke, lanjut. Dan demonstrasi keterampilan. Oke, lanjut yang keenam. Yang keenam apa umpan balik ya? Ya, umpan balik. Oke, lanjut. Yang ketujuh apa nih? Komunikasi. Ya, komunikasi yang efektif. Efektif. Komunikasi yang efektif. Boleh lanjut. Yang kedelapan. Yang kedelapan tes dan evaluasi. Bukan tes, tapi penilaian. Penilaian ya. Dan evaluasi. Oke, yang ke-9. Yang ke-9 apa? Ini ya, keselamatan. Keselamatan. Ini ingat dengan Mas Anang kayaknya gitu. Iya. Oke, terima kasih Kak Filda, kita kasih aplaus dulu untuk Kak Filda. Oke, coba diulang sama Kak David nih. Kak David kayaknya sudah mulai hafal. Sudah hafal. Silakan Kak David. Nanti dibantu dengan Kak Victor ya. Siap. Oke, siap. Nah, coba lupa ingat. Oke. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Ya. Gimana gerakannya Kak? Tangannya itu ke gimana ini ya? Ya. Wah, tangannya ke depan. Betul. Begini Kak. Tujuan. Oh iya, tujuan pembelajaran. Oke, yang kedua. Kemudian keterlibatan aktif siswa. Ya, gimana tuh? Tangannya keterlibatan aktif ini 2 kali. Keterlibatan aktif.
Ya, keterlibatan aktif siswa. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga tadi yang di C, pengajaran Apa tuh, Di? pengajaran Pembelajaran. Bukan berdiferensiasi. pengajaran DJ ya, tapi pengajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Oke, yang keempat. Keempat itu apa pemrograman Ya, tahapan konten. dan tahapan konten. Dan Oke, tahapan bagus. konten. Oke, disambung, dilanjutkan sama Kak Victor. Baik. Yang kelima apa gini nih? Lupa. Apa tuh? Itu yang Umpan balik. keempat. Itu yang Yang keempat. keempat. Ada pemrograman dan tahapan konten, ya. Ya. Lanjut, yang kelima. Yang kelima Apa ini gini-gini? Penjelasan dulu, Kak. sebentar. Penjelasan, Penjelasan ya. Demonstrasi, konten. apa nih? Keterampilan, konten terus. Nah, Oke, lanjut. yang keenam. Yang keenam. Yang keenam mudah ini. Ya, umpan balik. Lanjut. 7. Yang ketujuh apa tadi ya? Ayo. Apa yang ketujuh? Ini komunikasi dan yang efektif. apa gini nih? Wah, ini ada suara burung nih, mantap. Komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi yang efektif. Terus Oke, selanjutnya lanjut. 8. penilaian Mhm. dan evaluasi. Ya. Apa tuh? Penilaian gimana? Penilaian gini. Oke, Ya. penilaian. Kayak catat Dan ya. Evaluasi gimana? Tutup buku. Oke, lanjut. 9. Dan keselamatan diri. Ya, keselamatan, nggak ada diri. Keselamatan, ya. Keselamatan. Oke. Keselamatan saja, ya, nggak ada diri. Baik, terima kasih Kak Victor dan Kak David. Kita kasih jempol dulu. Oke, selamat datang Kak Yutri. Oke, untuk Kak Yutri kebagian 4 kriteria pengalaman belajar efektif Kak Yutri. Masih ingat nggak Kak? Siap, Kak, ada catatan soalnya. Siap, silakan Kak. Tapi gerakan nggak ikuti kan? Oke, nanti kita sama-sama belajar. Siap. Yang satu itu, yang pertama meningkatkan keterampilan motorik siswa. Ada yang kelewat. Hah? Ayo. Yang pertama itu, nih Kak, berpotensi. Oh, itu nomor satu. Nomor 1 ya. Jadi ada berpotensinya dulu. Berpotensi. Oke, semua gerakan dulu tangannya. Berpotensi. Nggak kelihatan. Nih. Saya kelihatan nggak Kak Yutri? Enggak. Kok enggak? Yang lain gimana, kelihatan nggak? Kak Victor kelihatan nggak saya? Kelihatan. Kelihatan. Kak Pilda? Izin nggak kelihatan. Cuma memang yang awal-awal tadi saya juga gitu, Pak. Ada penutup dari sinyal kayaknya, Kak. Oh, gitu. Sekarang udah kelihatan sekarang? Sekarang jelas. Oke. Kak David gimana? Oke, jelas. Kak Yutri? Kak Yutri masih? Enggak kelihatan, enggak ada fotonya. Kalau tadi sinyal saya yang gangguan kayaknya, Kak, waktu awal-awal tadi, waktu pembukaan. Okay. Gak apa-apa, Kak Yutri lanjutkan. Yang pertama apa tadi? Saya sih meningkatkan keterampilan motor siswa itu. Ya, jadi gerakannya kita buat jempol sama tangan kiri ini menampung si jempolnya ya. Kayak buat oke.
Nah, gitu. Berpotensi meningkatkan telunjuk kita ke atas kayak berdiferensiasi tadi. Ya, berpotensi meningkatkan apa tadi, Kak? Keterampilan Oh ya, motorik. keterampilan kayak kita jogging. Keterampilan motorik siswa. Oke. Jadi berpotensi jempol kita ditampung ya. Berpotensi meningkatkan jari kedua kita ke atas, meningkatkan keterampilan motorik siswa seperti kita jogging. Oke, ya. Yang kedua, Memaksimalkan waktu dan aktivitas pembelajaran. nah, memaksimalkan seperti ini. Kayak kamehame ya, memaksimalkan atas bawah. Oke. Terus apa tadi? Memaksimalkan waktu dan aktivitas Nah, pembelajaran. aktivitas waktu dan Pembelajaran. Oke, lanjut. Yang ketiga, Sesuai level intensif. nah ini sesuai ya, sesuai to deal, sesuai dengan level apa? Dan konten. Peserta didik ya. Oke, lanjut. Yang keempat. Berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam Oke. Kak Yutri berpotensi tetap sama kayak tadi ya, jempol ditampung, terus apa namanya, dan mengintegrasikan si tangan kita di kayak posisi doa, dirapatkan. Ya, bukan doa gini Kak, tapi si jari-jari kita dirapatkan ya. Oke, dirapatkan kayak kayak apa namanya? Kayak doanya orang Nasrani ya kalau nggak salah nih. Gitu. Terus tujuan pendidikan sama kayak tujuan pembelajaran, si posisi salam kita ke depan, nah, seperti ini. Terus dalam ranah kognitif kita tunjukkan dua jari kita ke arah ke kening kita, kognitif, psikomotor, afektif kita silang tangannya ke dada, afektif, dan psikomotor kayak gerakan kita mau jogging seperti itu ya. Coba saya keluar dulu kalau. Ya, coba mungkin kakak keluar dulu nggak apa-apa. Sinyal ya, sinyal kayak itu kayaknya. Oke, kita ulang sekali lagi Kak ya. Mulai dari 9 aspek pembelajaran yang efektif. Kita ulangi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Ya. Udah kelihatan Kak Yutri? Masih buram? Masih di mute? Kelihatan ya. Oke. Kembali kita ulangi yang 9 aspek pembelajaran efektif ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Ya. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Ya, keterlibatan aktif siswa. Oke, yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Nah, dari arah kiri ke kanan ya. Yang keempat, ada pemrogesan ya dan tahapan konten. Oke, lanjut. Yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Oke, lanjut. Yang keenam, ini yang mudah nih, umpan balik. Ya. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Oke, lanjut. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Oke, kesembilan, keselamatan.
Oke, mudah-mudahan kakak-kakak pada paham semuanya ya. Oke, kita kasih applause dulu untuk kakak-kakak. Selanjutnya yang kedua, kriteria pengalaman belajar efektif. 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Yang pertama, berpotensi meningkatkan. Nah, setiap ada meningkatkan nih kata. Keterampilan motorik siswa. Oke, sebentar ada yang gabung lagi. Kak Mogi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, memaksimalkan. Nah, gini kayak memaksimalkan. Oke. Terus aktivitas waktu apa tadi? Pembelajaran ya, aktivitas waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai deal gitu ya. Dengan level semua peserta didik. Ya, dengan level pengalaman semua peserta didik. Sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Oke. Yang terakhir, yang keempat, berpotensi. Nah, kalau ada kata-kata berpotensi seperti ini kayak dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke. Insya Allah paham Kak ya? Mudah-mudahan besok kita di tatap muka, kita akan upayakan kembali mereview pembelajaran tadi. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Untuk di pertemuan kedua, masih ingat nggak Kak terkait dengan 3 yang kita diskusikan kemarin? Terkait dengan apa saja? Bagi yang tahu boleh silakan resen Kak. Ada kemarin 3 yang kita diskusikan ya. Mudah-mudahan kakak-kakak masih ingat. Masih ingat Kak? Yang kita diskusikan di breakout room ya. Ada 3. Yang pertama, masih ingat nggak? Silakan Kak Yutri. Oke. Yang dibagi kelompok kemarin itu Kak, yang ketiga itu. Betul sekali. Iya, silakan Yang Kak. penanda, apa tuh? Aku pada tidak kemarin penanda. Terus ini Yang pertama apa? memfokuskan itu loh. Peserta didik tuh ke kita. Saya nggak tahu nih. Mendapatkan perhatian murid ya. Ya. Oke, yang kedua. Yang kedua tuh siapa kemarin? Pak Kak Pilda tuh. Siapa? Grup Pak Kak Pilda kemarin. Ya, Kak Pilda. Masih ingat Kak? Kak Pilda, ayo. Yang kedua itu oke, siapa ini? Ada di chat. Yang kedua itu terkait dengan menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan kayak. Oke, yang ketiga. Ketiga kemarin cuma 1 orang ya. Yaitu Kak Nur terkait dengan isyarat atau cu pembelajaran. Baik kakak sekalian, kita lanjutkan saja. Nah, terkait yang pertama sekarang materinya terkait dengan berburu referensi Kak, atau penyajian tugas gerak. Ya. Baik, nanti saya akan bagi kembali kakak-kakak menjadi 3 kelompok ya. Nanti tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Terus yang ketiga, kelompok nanti menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Baik kakak sekalian.
Nanti saya akan share terkait dengan link itunya Kak ya di Oke, sebentar saya akan coba dulu. Nah, ini copy link. Saya coba share di chat kakak-kakak ya, di kolom chat. Nah, silahkan diklik Kak, atau saya kirim ke grup atau ke Kapilda ya. Saya japri ke Kapilda, nanti Kapilda kirim di grup khusus para siswa. Atau saya japri satu-satu juga nggak apa-apa ya. Saya japri ke masing-masing biar kakak pada paham. Baik kakak, mohon izin saya akan kembali bagi kakak 3 kelompok dan untuk berdiskusinya saya sudah kirim link Google Doc-nya, nanti kakak silakan klik saja ya. Oke, mohon izin untuk saya bagi kelompok dulu. Jadi 3. Waktunya 40 menit kakak ya. Oke. Silakan kakak join untuk bergabung di breakout masing-masing. Kak Nur belum bergabung Kak, silakan Kak. Kak, baru sampai rumah, Kak. Lah, mindahkan ke laptop dulu ya, Kak. Nah, login laptop bisa kan, Kak? Bisa. Boleh kakak keluar dulu, nggak apa-apa. Ya, makasih ya, Kak. Ditunggu, Kak.
Baik kakak-kakak sekalian, waktu diskusi telah habis, tidak terasa sudah 40 menit ya. Dan saya perhatikan memang dari kelompok 1, 2, 3 terjadi diskusi yang cukup alot ya. Sembari kita menunggu teman-teman yang belum bergabung, ada Kak Pilda, masih belum juga. Kita lihat dulu di breakout. Kak Pilda belum bergabung lagi, Kak Victor juga belum bergabung. Masih pada nyangkut kayaknya. Kak David sama Kak Yutri di kelompok 2 tadi ya. Oke. Kak Nur sama Kak Robi di kelompok 1. Ini Kak Pilda dengan Kak Victor belum muncul nih. Waktunya tinggal beberapa menit lagi.
Baik kakak sekalian, sembari kita menunggu kawan-kawan yang masih belum bergabung, izin share screen kembali. Baik, untuk selanjutnya kakak-kakak, mari kita sama-sama berbagi referensi penyajian tugas gerak yang kakak-kakak tadi sudah didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Baik, mohon izin untuk kembali mengundi siapa yang akan tampil duluan. Sudah siap kakak-kakak untuk tampil? Boleh dikasih reaksinya kalau sudah siap. Oke, terima kasih Kak Mugi. Siap tidak siap. Siap tidak siap ya. Sekali lagi saya menyampaikan kakak-kakak di sini tidak ada yang benar atau tidak benar atau paling benar ya. Tetap kita sama-sama saling belajar kakak-kakak. Sama-sama saling mengisi, sama-sama saling mengumpan balik kakak-kakak ya. Oke, siap. Kita tentukan siapa yang tampil duluan kakak-kakak. Sudah kelihatan ya. Baik, saya akan pencet. Baik, ternyata kelompok dua dulu kakak sekalian ya. Silakan kelompok 2 untuk tampil. Mau dipresentasikan sendiri kakak, mau ditampilkan atau gimana? Kak Yutri. Oke, siap. Kalau ditampilkan gimana caranya, Kak? Nggak tahu. Kak Yutri pakai laptop nggak? Pakai. Pakai ya, silakan aja diklik yang gambar panah ke atas. Oh, tapi ininya di HP. Gamenya di HP tapi. Gimana Oh tuh? gitu. Atau Ini gitu. hasilnya kakak kirim japri ke saya aja, nanti saya bantu untuk share screen. Oh gitu. Gimana Ya. caranya? Gimana caranya? Oh, bagikan. Iya, betul dibagikan. Jadi tugasnya kirim kemana enggak? Kalau Kak Victor pakai laptop, boleh langsung share screen aja Kak. Diklik aja. Sebentar, ini dengan Kapilda tadi yang ngetiknya. Ya, Kapilda belum masuk lagi. Oke, saya bantu Kak Yutri untuk nampilin ya. Mohon izin. Kirain tadi langsung ngisi aja di link itu ya. Nggak bisa ya tadi Kak? Oke, silakan Kak Yutri di kelompok 2 ya. Sudah kelihatan Kak? Silakan Kak Yutri, kelompok 2 untuk berikan penjelasannya terkait dengan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Silakan Kak. Mohon izin kakak-kakak. Di kelompok 2 saya bersama Pak David juga sudah saling berdiskusi dengan tugas ini, berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Setelah kami membaca modul, maka kami menuliskan hasil yang kami baca gitu kan Kak. Nomor 1 itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bagaimana cara menentukan tanda atau prosedur. Nah, di sini untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, kami menggunakan verbal, karena kita harus yang menjaga yang namanya komunikasi dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak usia SD itu perlu namanya dengan bahasa
terlalu tinggi. Seperti kami berhitung 1, 2, 3 itu dengan mulai seperti itu. Selanjutnya non verbalnya itu kami menggunakan peluit, Kak. Kenapa kami menggunakan peluit? Supaya bisa mengalihkan fokus anak. Pada saat anak kita melamun atau dia asik ngobrol, pada saat kita bunyikan suara peluit, mungkin itu bisa mengembalikan fokus anak, seperti itu, Kak. Dan itu juga bisa membuat respon anak jika ada aba-aba mulai seperti itu. Terus yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, di sini tadi waktu kami membaca, di situ sepertinya alat seperti itu kan, Kak. Nah, di sini kami menggunakan kun dan bola kasti. Kenapa kami kun dan bola kasti? Karena di sini kami ingin mengajarkan tugas gerak ini, penyajian gerak ini di kelas rendah, Kak. Di kelas 2. Ya, 2 SD. Lanjut yang C-nya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, untuk anak-anak usia dini, itu kalau kami membuat dia berbarisnya memanjang atau bersab, maka yang di belakang pasti tidak akan mendengar. Dan mereka pun melihat lebih jauh. Maka untuk itu, kami memposisikan duduk siswa itu membuat huruf U. Kenapa U? Kenapa U? Jadi semua anak itu berada di barisan depan. Jadi semua itu berada di depan, tidak ada anak yang di belakang. Di sini anak-anak usia dini seperti itu. Nah, kami menjelaskannya itu berarti berada di posisi tengah. Jadi kami melihat anak-anak kanan kiri, depan kita juga sama-sama melihat. Gitu. Jadi pada intinya semua anak posisinya duduknya di depan. Gitu. Lanjut penggunaan waktu dan efisien. Nah, untuk anak di usia kelas 2, kita tidak bisa dengan bahasa saja atau menjelaskan panjang lebar itu tidak bisa. Tetap kita sebagai guru tetap ada yang namanya ceramah dulu. Itu ada, karena penjelasan itu harus ada dengan yang namanya komunikasi. Untuk lebih efisiennya, kami juga menggunakan audio, visual dan kinestetik. Kenapa audio dan visual? Karena anak-anak usia kelas 2 itu mereka lebih menarik kalau dia melihat secara langsung seperti itu. Dan anak-anak SD itu kelas 2 itu mungkin juga ada yang belum bisa membaca lancar, Kak. Nah, membaca lancar kalau kita sajikan buku yang kamu silakan membaca, kami membuat yang namanya audio. Jadi dia cukup mendengar dengan akan disampaikan seperti itu, Kak. Nah, untuk yang kedua, itu kan ada pemahaman konteks dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini keterampilan gerak yang akan diajarkan itu kami mengambil mempraktikkan gerak dasar lokomotor dan manipulasi melalui gerakan lari zigzag, memindahkan bola kasti. Ini yang kami ambil. Nah, bagaimana urutan pengajaran yang dilakukan? Ini urutannya kami buat karena waktu kita juga terbatas, jadi kami buat ini sesingkatnya gitu. Di sini kan kalau untuk urutan dan pengajaran yang akan dilakukan tentunya kita awali dengan berdoa, absensi, mengecek keadaan dan kesiapan siswa kita. Selanjutnya itu menunjukkan materi. Ini ada persepsi tadi, cuman waktu gitu kan, Kak. Ini kami menyajikan materi melalui audio dan visual yang tadi saya jelaskan di awal. Selanjutnya itu setelah anak-anak sudah dijelaskan materinya di kelas seperti itu melalui audio dan visual, guru-guru baru anak kita ini ajak ke lapangan. Ke lapangan tentunya diawali dengan pemanasan, guru melanjutkan menjelaskan materi dengan cara gurunya itu juga mempraktikkan gerak, Kak. Karena anak itu biasanya kalau lihat gurunya, kalau gurunya angkat tangan kanan, dia angkat tangan kanan juga. Gurunya pegang hidung, dia pegang hidung juga, seperti itu. Ini perlu seorang guru ini, apalagi di sekolah dasar, kita harus mempraktikkan juga apa yang akan kita pelajari hari itu, yang akan kita sampaikan materinya. Selanjutnya, bagaimana pengorganisasiannya?
Jadi anak-anak ini kami dibagi menjadi 4 kelompok. Di sini kami ada 20 siswa, jadi kami bagi 4 kelompok menjadi satu kelompok jadi 5 orang seperti itu. 5 orang. Untuk bagaimana cara anak-anak melakukan, anak-anak dibagikan. Jadi yang nomor 1 itu mencoba mempraktikkan gerakan itu. Setelah aba-aba hitungan 1, 2, dan 3 dan disertai dengan peluit. Gerakan itu dilanjutkan nanti dari nomor anak-anak yang berbaris nomor 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya seperti itu Kak. Kami baru bekerjanya sebatas itu Kak. Jadi belum sempat ke isyarat pembelajaran. Siap. Yang terakhir. Itu tadi kami belum sempat ke situ Kak. Yang isyaratnya belum ya? Ya, belum sempat ke sana tadi Kak. Ya, makasih Kak. Baik, terima kasih Kak Yutri dan Kak David yang sudah berdiskusi terkait dengan penyajian tugas gerak luar biasa. Dan saya amati Kak David dengan Kak Yutri memang begitu aktif tadi di diskusi ya di kelompok 2. Baik, untuk kelompok yang lain, apa misalkan masih ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapin boleh, mau dikasih umpan balik juga boleh. Atau kita langsung ke kelompok yang lain dulu ya. Kita selesaikan dulu ya. Oke. Kita saksikan lagi untuk kelompok selanjutnya. Tadi kelompok 2 udah selesai. Kelompok 1 atau kelompok 3 yang akan tampil kita siap untuk diundi lagi ya. Belum kelihatan ya? Oke, siap. Waduh, kelompok 2. Kenapa kok kelompok 2 terus ya? Oke, kelompok 2 sudah. Kita clear aja dulu. Kita coba sekali lagi. Ayo, dibuka makan. Ternyata. Kok masih di kelompok 2 terus ya? Oke, kita remove aja deh. Oke, tinggal 2. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Kak Nur apa Kak Pilda ya? Kak Pilda dan Kak Victor. Siapa yang mau memimpin presentasinya Kak? Kak Victor, gimana? Kelompok 1, Pak. Iya, kelompok 3 Kak Pilda ya? Iya Kak. Silakan Kak. Mau langsung di share screen, saya stop dulu. Silakan Kak. Mana tadi? Bentar. Ini bisa saya langsung ini share ya Kak? Atau saya bisa Kak. Di bagian mana nih Kak? Tinggal di pijit aja yang tanda panah ke atas. Oh, iya. Bisa. Oh, di ininya, di Zoom-nya. Iya, di Gimit nih. Bisa Kak Bil? Iya, ini kayaknya Kak. Oke, silakan Kak Bilda. Sudah muncul.
Udah kelihatan ya? Sudah. Silakan Kak. Yang lain sudah kelihatan ya? Kasih reaksi kalau sudah kelihatan. Oke, terima kasih Kak Nur. Silakan Kak Pim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Victor, mohon izin untuk menyampaikan hasil kelompok, dan apabila nanti dirasa kurang ada yang tidak pas atau kurang penyampaian, silakan untuk menambahkan. Baik kakak-kakak, untuk hasil dari kelompok kami itu yang bagian menetapkan tanda dan prosedur, bahwa kami berpendapat dan sepakat yang pertama itu adalah menempatkan kun sebagai tanda atau simbol. Kemudian yang kedua itu adalah botol, kemudian ada garis menggunakan tepung atau batu bata biasanya, ataupun tali rapia, dan juga kadang-kadang kita bisa memanfaatkan tumbuhan atau pohon-pohon, tiang bendera, gawang futsal, dan tembok-tembok biasanya. Nah, kemudian untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran itu dengan membuat kelas kondusif, menata ruang kelas supaya kelasnya terlihat rapi, bersih, sehingga peserta didik juga akan betah dan guru juga akan lebih enak untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran di dalam kelas tentunya. Dan menyediakan pencahayaan yang cukup, meminimalisir kebisingan, membangun komunikasi dan hubungan sosial yang harmonis, memberikan aturan yang disepakati atau biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas, dan membiarkan siswa berkreasi. Kemudian yang bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, itu mendengarkan secara aktif, membangun kepercayaan, menggunakan kode-kode tertentu, membaca catatan siswa, dan memahami gaya belajar siswa. Karena siswa itu banyak, tentunya akan berbeda-beda cara dan pada saat pembelajaran. Dan D, menggunakan waktu yang efisien, menentukan batasan materi pembelajaran. Itu yang biasa kita lakukan Pak dari modul-modul pengajaran kita, menentukan materi, terus memilih materi-materi yang esensial dan pokok-pokoknya, sehingga tidak banyak waktu terbuang dengan kita membahas materi yang seharusnya tidak kita bahas pada saat itu. Kemudian rencanakan target waktu dalam setiap itu ada rencanakan ya, atau target waktu dalam setiap gerak. Setiap kita menugaskan kepada siswa untuk melakukan gerakan, itu ada batasan-batasan waktu yang harus dilakukan. Kemudian hindari multitasking, itu fokus pada satu aktivitas, dan menetapkan waktu istirahat, bekerja di lingkungan yang bersih dan teratur, sesuaikan pelaksanaan jadwal dengan situs. Kemudian yang nomor 2 itu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kami sepakat memilih untuk keterampilan geraknya yang diajarkan yaitu gerak dasar lokomotor. Kemudian urutan pengajaran yang dilakukan yaitu dengan berjalan, berlari, dan tentu saja sebelum itu akan kita lakukan dulu absensi, berdoa dan sebagainya, baru ke tahapan 3 ini. Namun kami tulis di sini untuk mempercepat pekerjaan tugas kami gitu Kak. Kemudian yang nomor 2, gerak dasar non lokomotor. Situ sudah kami tuliskan bahwa
yaitu gerak memutar, mengayun, membungkuk, mendorong, dan menarik. Yang terakhir menekuk. Kemudian pada isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama kami memilih berjalan. Kemudian isyarat yang bisa digunakan ketika anak sudah dibariskan, melakukan pemanasan 10 menit dan mulai ke penugasan, berdiri tegak dan langkah kaki. Kemudian yang kedua itu memutar. Oh, ya. Masih ya. Dan isyarat yang bisa digunakan, gerakan memutar dapat dilakukan pada berbagai bagian tubuh seperti kepala, badan, lengan, dan pergelangan kaki. Langkah-langkahnya seperti berikut: memutar kepala, contoh gerakannya, kemudian langkahnya hadapkan kepala ke depan, lalu putar ke kiri sebanyak 5 putaran, dan putar ke arah kanan sebanyak 5 putaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kak Victor, jika ada yang perlu ditambahkan dipersilakan. Kalau memang tidak, saya akan ke Silakan Kak Victor, ada tambahan atau cukup? Cukup, Kak. Baik, terima kasih Kak Pilda. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah selesai. Dan terakhir ya, kelompok 1. Siapa yang mau jadi juru bicaranya? Kak Nur, Kak. Bukan Kak Mogi ya? Oke, silakan kembali Kak Nur untuk berbagi praktek baiknya kepada kita semuanya. Ini paling banyak pahalanya kayaknya Kak Nur. Silakan Kak Nur. Kak Pilda boleh di stop artinya share screen-nya. Oke. Siap-siap Kak Nur. Saya bantu untuk share screen dari Kak Nur ya. Kak Nur kelompok 1, Kak. Kelompok 1 ya. Sebentar. Saya lihat dulu tadi mana ya. Bentar Kak Nur ya. Baik. Silakan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya mohon maaf kakak-kakak, untuk cara pengeditannya terbatas karena saya pakai Chromebook gitu. Oh, siap. Lanjut. Ada enggak ya Kak di bawahnya? Apa tulisan pen juga? Oh, ada. Ada. Oke. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya Kak, tadi mohon maaf lama masuk karena perjalanan emang pulang dari ngajar les, jadi tidak terlalu fokus untuk menyimak materi yang disampaikan gitu Kak. Siap. Ya. Oke. Jadi kalau ada salah mohon dikoreksi gitu Kak ya. Yang pertama itu ada cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, jadi dari hasil diskusi kami tadi itu menetapkan
tanda dengan prosedurnya Kak, membuat tanda yang menarik gitu. Desain tanda pembelajaran PJOK itu dengan warna dan gambar yang menarik untuk memikat perhatian siswa, dan gunakan icon-icon olahraga atau simbol yang relevan dengan aktivitas yang akan dilakukan gitu Kak. Jadi sesuai dengan pembelajaran yang akan kita sajikan pada saat itu. Terus yang kedua juga ada mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, di sini adapun pernah kita bahas di materi-materi sebelumnya itu kan bagaimana cara mengatasi yang pembelajaran di awal-awal gitu kan Kak. Nah, di sini pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada gitu dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia di sekolah atau di lingkungan sekitar. Jika fasilitas olahraga terbatas, guru dapat berkreasi dengan area terbuka menjadi lapangan sementara atau menggunakan alat bantu sederhana untuk melatihkan keterampilan dasar. Nah, dan kolaborasi dengan komunitas lokal atau masyarakat sekitar, yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan komunitas atau organisasi lokal untuk memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di sekitar sekolah seperti lapangan umum atau pusat kebugaran guna melengkapi keterbatasan fasilitas di sekolah gitu Kak. Dan juga ada yang ketiga itu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini kita harus perlu interaksi yang aktif kepada peserta didik dengan cara libatkan peserta didik dalam diskusi atau tanya jawab selama pelajaran. Nah, dan ini juga membantu mereka tetap fokus dan terlibat gitu Kak pada saat kita mau menanyakan mereka gitu. Terus juga ada berikan instruksi yang jelas. Pastikan instruksi dan penjelasan diberikan dengan suara yang cukup keras dan jelas. Serta diulang jika perlu untuk memastikan semua peserta didik memahaminya gitu Kak. Dan juga ada juga fokus pada variasi metode pengajaran. Dengan variasikan metode mengajar dan menggunakan demonstrasi langsung, permainan atau simulasi untuk membuat pelajaran lebih menarik gitu. Nah, untuk penggunaan waktu yang efisien itu kita bisa membuat rencana harian setiap pagi atau malam sebelumnya. Kita bisa meluangkan waktu untuk merencanakan hari-hari kita belajar gitu Kak. Dan membuat daftar tugas yang harus diselesaikan dan diprioritaskan berdasarkan urgensi dan pentingnya gitu. Nah, jadi ada juga ini batasi gangguan. Nah, di sini identifikasi hal-hal yang sering mengganggu konsentrasi kita gitu Kak, seperti notifikasi ponsel atau email dan cari cara untuk meminimalkannya selama waktu kerja gitu agar fokus kita tidak terbagi. Nah, Kak, untuk yang memahami konten dan aspek penugasan ini tadi, menurutku sebenarnya kurang paham gitu Kak. Jadi nah, kira-kira yang terjelas ini kira-kira siapa mana gitu Kak. Kalau seandainya sudah Iko yang Ikonya Iko lacaknya tuh Kak. Yang Nur tahu cek itu. Nah, selebihnya tuh ya tidak fokus lagi ngerjakan tuh Kak. Oke. Coba yang ketiga aja di isyarat Q, karena di nomor 2 ini terkait dengan urutan pengajarannya kayaknya belum sesuai ya. Oke, lanjut yang nomor 3-nya dulu, isyarat Q tadi. Isyarat Q. Ini juga Kak, dari jawaban yang 2 kelompok tadi tuh, yang Nurni sepertinya nih Kak beda dari yang lain jawabannya tuh Kak. Itu nah. Jadi kira-kira tuh siapa mana Kak? Kalau seandainya memang tidak pasti, ya dikoreksi aja secara langsung itu nah Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Nur dan Kak Mugi ya. Kelompok 1, padahal di sana ada Kak Robi juga ya. Ada 4 orang ya kalau saya tadi. 3 Kak. 3 orang ya. Ya. Seharusnya Kak Mugi yang dapat menjelaskan yang luar biasa Kak Mugi. Kak Mugi sinyalnya ngadat Kak. Tapi diskusi sama Nur tadi Kak, alhamdulillah. Siap. Baik Kak Nur, Kak Mugi, dan kakak-kakak yang lain. Untuk berbagi referensi memang tadi ya kita lihat sudah cukup ya untuk pemahaman di penyesuaian tugas gerak ini. Karena memang tadi terkait dengan isyarat Q, terkait dengan memohon konten, itu punya pemahaman yang berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan nanti untuk di tatap muka kita akan samakan ya untuk pemahamannya kakak sekalian. Baik, izin share screen kembali kakak.
Baik, kita sudah berbagi referensi. Nah, ini pesan kuncinya kakak sekalian, ya, bahwa semakin kaya referensi, ya, atau tadi ya masukan-masukan atau tambahan-tambahan wawasan dari kakak sekalian dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Jadi bisa jadi Kak Nur bisa diambil dari luar modul ya, atau referensi yang Kak Nur tadi dimasukkan ke link yang sudah kita sama-sama sepakati. Terus juga terkait dengan mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyaratku, nah pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi tidak lain tujuan dengan diadakannya tadi ya, terkait dengan mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan terkait dengan isyarat-isyarat, itu tidak lain untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Dan seperti itulah seharusnya guru PJOK. Jadi mempersiapkan secara matang ya, terkait dengan mungkin nanti yang mau diajarkan besok itu sebelumnya kita juga sudah mempersiapkan planning atau perencanaan ya kakak sekalian. Untuk selanjutnya terkait dengan refleksi kak, coba mohon masukannya dari kakak sekalian. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Boleh salah satu dari kita untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan kakak sekalian. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Boleh silakan diketik di kolom chat atau langsung boleh menyampaikan pendapatnya. Silakan kakak-kakak. Atau yang belum berbicara nih, boleh silakan Kak Mogi. Nah, ayo Kak. Ya Kak. Apakah ada informasi baru ya yang menarik bagi Kak Mogi terkait dengan materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK yang kakak diskusikan tadi? Silakan Kak. Oh, banyak itu Kak. Ya, salah satunya Kak, silakan. Ya, Mogi. Silakan Kak Mogi. Apakah ada informasi baru? Misalnya kalau ada, salah satunya itu tadi Kak, yang ada tadi Kak yang kami bahas sama Kak Nur tadi tentang gerak tentang senam itu Kak, kan berurutan itu Kak. Nah, belajar gerakan senam. Jadi intinya ada hal-hal baru yang Kak Mogi dapatkan ya. Jadi senam itu kan ada yang namanya gerak pemanasan. Oke, terima kasih Kak Mogi. Kita kasih aplaus dulu untuk Kak Mogi untuk masukan terkait dengan apakah ada informasi baru yang menarik bagi Kak Mogi. Alhamdulillah katanya ada terkait dengan informasi. Kedengaran Kak suaraku Kak? Iya, tapi putus-putus Kak. Mungkin karena sinyal mungkin ya. Oke, sekali lagi Oke. Baik. Terima kasih Kak Mogi. Baik, untuk selanjutnya ya masih putus-putus Kak. Kayak robot suaranya. Oke. Baik. Kayaknya nampaknya banyak gangguan kamu gini ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu lancar ya. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya kakak sekalian. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Oke, tadi yang belum berbicara. Boleh silakan Kak Victor masih bersama kita, Kak Victor. Ya, Kak? Atau boleh yang ya silakan Kak Victor.
apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya, Kak. Silakan, Kak Victor. Ya, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Yang dari tiga tadi ya, yang mendapatkan perhatian siswa, terus terkait dengan konten, atau misalkan dengan isyarat Q. Boleh kakak, kalau ada informasi yang menarik, boleh berikan alasannya, Kak. Oh, suaranya jeg gitu ya, Kak? Oke, kayaknya terkendala sinyal juga untuk Kak Victor. Dan saya yakin pasti ya dari kakak-kakak selalu ya mendapatkan informasi menarik dan pasti juga selalu pengen terus menggali lebih dalam lagi terkait dengan penyajian tugas gerak pembelajaran tadi. Baik, untuk selanjutnya kakak sekalian, oke, siapa nih tadi yang resen? Oh, dari Kapil, silakan Kapil, boleh ditambahkan. Baik, makasih Kak. Ya, mengenai apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian. Kalau saya pribadi, saya lebih tertarik tentang perunutan tugas-tugas gerak itu, bagaimana yang supaya melakukan tugas gerak itu lebih tertata, dan berkaitan juga dengan referensi ini saya juga sangat senang dan tertarik karena apa yang sudah Kak Rusli sampaikan tadi, semakin banyak referensi, semakin banyak yang menjadi pedoman bagi kita, tentu akan lebih meningkatkan pengalaman, wawasan untuk kita dalam melakukan pembelajaran. Baik. Kurang lebih begitu, Kak. Siap, terima kasih Kak Pilda yang sudah membantu Kak Victor untuk menjawab terkait dengan pertanyaan kita kali ini. Baik kakak-kakak sekalian, untuk selanjutnya mudah-mudahan kakak-kakak sekalian pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak akan saling belajar ya dan berbagi referensi yang penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok tadi kakak-kakak sekalian. Dan mudah-mudahan referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Dan sekali lagi yang kita bahas tadi ya kata kuncinya untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Karena memang sekali lagi untuk sebagai guru olahraga harus banyak referensi yang harus kita siapkan. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah luar biasa pada malam hari ini berdiskusi begitu sangat sengit ya, menyampaikan presentasi yang juga cukup luar biasa, cukup baik. Mudah-mudahan untuk pertemuan tatap maya khususnya di modul 2.1 sudah kita sampaikan bersama dan mudah-mudahan kita sama-sama saling memahami dan sama-sama saling memaklumi. Sekali lagi terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bersamai kurang lebih ini lebih dari 90 menit kayaknya ya. Udah lebih dari 90 menit. Mudah-mudahan kakak-kakak tetap semangat, tetap sehat dan pertemuan kita akan kita lanjutkan di tatap muka insya Allah besok
di SMP Negeri 18, diharapkan kalau bisa ya sebelum jam 8 atau misalkan jam 8 kurang seperempat kakak sudah berada di lokasi. Harapannya jam 8 sudah kita mulai kakak. Baik, terima kasih. Saya akan hentikan untuk proses recording.